Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Manaf. NIM saya adalah 1124 10 495. Oke, untuk kali ini saya ingin membuat video untuk UTS ya, mengenai kerugian yang dialami KFC hingga menutup banyak gerainya. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah KFC terlebih dahulu. KFC atau Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng di restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky. Selama Depresi beras, Sanders mengidentifikasikan potensi waralaba restoran ke waralaba Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Salt Lake City, Utah. Pada tahun 1952, KFC mempopulerkan ayam dalam industri makanan cepat saji, mengidentifikasikan pasar dengan menantang dominasi hamburger yang sudah mapan. Dengan mencap dirinya sebagai Kolonel Sanders, sang pendiri atau tokoh terkemuka dalam sejarah budaya Amerika, dan citranya banyak digunakan untuk iklan KFC. Ekspansi perusahaan yang cepat membuatnya terlalu besar untuk dikelola Sanders. Jadi pada tahun 1964, ia menjual perusahaan tersebut ke sekelompok investor yang dipimpin oleh John J. Brown Jr. dan Jack C. Massey. KFC adalah rantai makanan cepat saji yang berekspansi secara internasional, membuka gerai di Inggris, Meksiko, dan Jamaika di pertengahan tahun 1960-an. Sepanjang tahun 1970-an dan 80, KFC mengalami keberhasilan yang beragam di dalam negeri. Dalam bisnis restoran, pada tahun 1970-an, KFC dijual ke distributor minuman keras yang diambil alih oleh konglomerat makanan dan tembakau yaitu R.J. Reynolds, yang kemudian menjual rantai tersebut ke PepsiCo. Rantai tersebut terus berekspansi ke luar negeri, dan pada tahun 1987 KFC menjadi rantai restoran barat pertama yang dibuka di Tiongkok. Dan pada tahun 1997 PepsiCo memisahkan divisi restoran menjadi Tricon Global Restaurants yang mengubah namanya menjadi Yums Brands pada tahun 2002. Yums terbukti menjadi pemilik yang lebih fokus pada Pepsi, dan meskipun jumlah gerai KFC menurun di AS, perusahaan tersebut terus tumbuh di Asia, Amerika Selatan, dan Afrika. Jaringan tersebut telah berkembang menjadi 18.875 gerai di 118 negara dan wilayah, dengan 4.563 gerai di Tiongkok saja, pasar terbesar KFC. Sedangkan jumlah KFC di seluruh dunia saat ini mencapai 26.934 lokasi. Hal ini membuat KFC sebagai restoran cabang terbanyak keempat di dunia setelah McDonald's, Subway, Starbucks, meskipun tersebar di 145 negara. Nah, untuk sejarahnya, KFC masuk ke Indonesia adalah ketika restoran Amerika ini ketika pendiri fast food Indonesia sebagai pemegang hak waralaba tunggal merek KFC ini, pendiri KFC Indonesia adalah keluarga Jelail pada tahun 1978. Dikutip dari laman resmi KFC, gerai KFC pertama di Indonesia didirikan pada Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Perseroan terdapat akuisisi waralaba. Pembukaan gerai pertama sukses, diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar dan Manado. Selanjutnya pada tahun 1990, Salim Group bergabung sebagai salah satu pemegang saham utama fast food Indonesia. Meskipun Salim Group membuat KFC semakin ekspansi mengembangkan bisnis perseroan, lalu
pada tahun 1993, perseroan tersebut sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Selama itu, perseroan memperoleh hak untuk menggunakan KFC dari pemilik waralaba saat ini, yaitu Yums Asian Franchise Pte Ltd, suatu bagian Yums Restoran Internasional atau YRI. YRI sendiri adalah sebuah badan usaha dari Yums Brand Inc. yang sebuah perusahaan publik di Amerika Serikat dan pemilik waralaba dari 4 merek ternama, yaitu Pizza Hut, Taco Bell, AW, dan Long John Silver. Emiten pengelolaan gerai KFC PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST saat ini hanya mengoperasikan 715 gerai restoran per 30 September 2024. Sebelumnya, emiten berkode saham FAST itu memiliki 762 gerai pada akhir tahun lalu. Saat ini, pemegang saham terbesar KFC di Indonesia adalah keluarga Jelail sebesar 39,84%, sementara pemegang saham dominan lainnya PT Indo Retail Makmur International Tbk sebesar 35,84%. KFC pernah mendapatkan keuntungan tertinggi pada tahun 2019 dengan keuntungan sebesar 6 triliun rupiah. Ini menjadi salah satu angka tertinggi yang diraih PT Fast Food Indonesia sebagai pemegang lisensi KFC Indonesia. Performa ini didukung oleh peningkatan jumlah gerai dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Namun, keuntungan ini menurun drastis pada saat pandemi akibat pembatasan aktivitas dan penurunan pengunjung ke restoran. Perusahaan baru memulai balik kinerja keuangan secara bertahap pada tahun 2021 dengan berfokus pada strategi penjualan dengan layanan pesan antar. Namun, untuk informasi lebih spesifik, pada tahun 2023, PT Fast Food Indonesia atau pengelola KFC mencatat laba kotor sebesar 2,89 triliun pada September 2023. Pendapatan Fast juga naik 7,04% secara tahunan menjadi 4,61 triliun rupiah. Namun Fast mengalami kerugian sebesar 146,62 miliar rupiah hingga kuartal 3 tahun 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan kerugian tersebut antaranya kenaikan harga bahan baku, inflasi, kenaikan upah minimum, kenaikan harga BBM, persaingan ketat dengan QSR lainnya, kenaikan kurs yang mengakibatkan harga bahan baku impor. Nah, untuk kasus yang sekarang mengenai KFC yang merugi dan menyebabkan banyaknya gerai yang ditutup hingga PHK banyak karyawan, itu menurut manajemen KFC adalah menyebabkan sumber kerugian KFC adalah setelah pandemi COVID-19 dan konflik di Timur Tengah. PT Fast Food Indonesia atau FAST mengalami kerugian sebesar 558 miliar hingga kuartal ketiga tahun 2024. Kerugian ini membuat pemegang lisensi Tugak Kentucky Fried Chicken atau KFC di Indonesia ini menutup 47 gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.274 karyawan hingga September 2024 lalu. Laporan keuangan konsolidasi per tanggal 30 September 2024, FAST tercatat mengoperasikan 715 gerai restoran yang di berbagai daerah di Indonesia, sementara untuk jumlah karyawannya yakni tersisa 13.715 orang. KFC mencatat kerugian hingga 6.173,9% di semester 1 2024
Dalam salinan laporan keuangan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BIE, PT Fast Food Indonesia (TBK) selaku pengelola KFC Indonesia mengatakan kerugian bersih perusahaan mencapai 348,83 miliar, naik 6.173,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,56 miliar rupiah. Kerugian ini terjadi akibat pendapatan yang merosot dari 3,1 triliun pada semester 1 tahun 2023 menjadi 2,48 triliun di semester 1 tahun 2024. Pendapatan perusahaan anjlok tidak terlepas dari pendapatan makanan dan minuman yang merupakan lini bisnis utama perusahaan ini. Tercatat turun dari 3,1 triliun rupiah menjadi 2,47 triliun rupiah. Komisi atas penjualan konsiasinya juga turun dari 11,85 miliar menjadi 10,46 miliar. Dan saat ini beban operasional naik menjadi 10,06 miliar rupiah menjadi 22,7 miliar rupiah. Sedangkan beban pokok penjualan turun tipis, yakni dari 1,14 triliun menjadi 1,6 triliun. Dari sisi liabilitas, beban utang perusahaan naik sepanjang paruh pertama tahun ini dari 31 triliun menjadi 3,5 triliun. Sementara itu, jumlah aset perusahaan tercatat meningkat 3,91 miliar menjadi 3,97 miliar. Kinerja KFC ini kemungkinan imbas dampak dari gerakan produk yang dinilai mendukung revitalisasi Israel atau pernyataan apakah KFC mendukung Israel atau tidak menjadi perdebatan yang hangat di Indonesia. Masalahnya muncul karena boikot produk Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina. Jadi apakah KFC Indonesia mendukung Israel? KFC Indonesia telah menyatakan bahwa mereka tidak terhubung dengan atau mendukung Israel, namun cabang KFC yang di Israel terang-terangan mendukung penjajahan Palestina. KFC Indonesia jelas menyatakan bahwa mereka tidak terlibat atau mendukung Israel, sebuah pernyataan yang disampaikan secara resmi pada tahun 2022. Mereka menegaskan dalam pernyataan tersebut bahwa mereka menghormati semua agama dan budaya termasuk juga Palestina. Namun cabang KFC yang secara terang-terangan mendukung penjajahan Palestina pada tahun 2022 mereka menampilkan iklan pendukung serangan Israel terhadap Palestina yang menuai kecaman dari berbagai kalangan termasuk masyarakat Indonesia. Dari informasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa KFC di Indonesia tidak terlibat dalam pendukungan Israel, namun kesetiaan cabang KFC di Israel terhadap penjajahan Palestina memunculkan pernyataan terkait sikap KFC Indonesia yang terhadap masalah tersebut. Karena KFC di Indonesia dimiliki oleh warga negara Indonesia, publik berharap KFC di Indonesia dapat memberikan pernyataan lebih tegas mengenai sikap mereka terhadap Israel. Mengenai hal itu membuat KFC merugi hingga menutup banyak gerainya memecat berbagai karyawan dan PHK sejumlah karyawan, sehingga mereka mengatasi kerugian tersebut dengan agar tetap bertahan di Indonesia dengan mempercepat penutupan gerai dan merumahkan karyawan. Dalam menghadapi boikot yang muncul dengan dugaan terhadap Israel, KFC berhasil menunjukkan kecerdasan strategi mereka dalam mempertahankan basis pelanggan yang meningkatkan keuntungan. Meskipun KFC dihadapkan dengan
dihadapkan pada boykot kontroversial, KFC memanfaatkan menu ikonik mereka. KFC menerapkan penjualan sugestif yang meluncurkan berbagai promosi di Indonesia yang mengundang pelanggan dan bertahan dengan gejolak opini masyarakat. Teknik penjualan sugestif adalah strategi untuk mendorong pelanggan membeli produk layanan tambahan untuk membeli saat pembelian atau utama mereka. KFC yang dikenal ikonik mereka berhasil memanfaatkan rasa familiar kecintaan konsumen Indonesia terhadap produk-produk mereka. Rasa khas dan kenyamanan yang diasosiasikan dengan produk-produk yang menciptakan dasar yang kuat untuk loyalitas pelanggan. Selain itu, KFC juga menggunakan teknik sugestif penjualan di mana penjual merekomendasikan produk atau melayani tambahan dengan pelanggan yang meningkatkan pembelian utama mereka. Penjualan sugestif pada dasarnya mendorong pelanggan untuk membeli produk dan layanan perlengkapan pada saat pembelian awal mereka. Meyakini pelanggan dengan memasang lebih banyak atau memulai penawaran kombinasi yang menarik dan promosi sehingga meningkatkan nilai transaksi yang secara keseluruhan. Selama periode boykot, KFC di Indonesia meluncurkan promosi besar-besaran untuk mengundang pelanggan ke restoran mereka dengan cara memasang iklan di televisi, membuat iklan di sosial media, dan lain-lain. Untuk menciptakan promo, waralaba ini menawarkan diskon besar-besaran seperti menjual ayam dengan harga murah. Promosi agresif ini merupakan langkah strategi untuk menghadapi dampak negatif dari boykot yang intensif yang tidak terbantahkan lagi. Konsumen berpikir ulang untuk kembali ke restoran cepat saji favorit mereka. Menyadari kekuatan visual, KFC berinvestasi dalam iklan secara menarik secara visual, dirancang untuk memicu lapar, mengundang pelanggan untuk memesan lebih banyak. Tujuannya adalah menarik pelanggan dengan menciptakan keinginan meskipun telah diboykot. Kemampuan KFC ini menghadapi boykot ini mencerminkan adaptabilitas dan pemahaman mereka terhadap konsumen. Dengan mengatasi kekhawatiran harga, memanfaatkan ikon mereka, menciptakan promosi secara visual, KFC tidak hanya mempertahankan kehadiran mereka di Indonesia, juga berhasil menarik pelanggan baru selama masa sulit ini. Saat kontroversi ini terus berkembang, dalam jangka panjang terhadap reputasi yang jadi tanda tanya. Namun langkah-langkah strategis yang diambil selama periode ini tanpa ragu mentangguhkan mereka sebagai merek yang mapan dan di tengah tantangan.